Guys, kembali lagi dengan aku adalah Super. Jadi kali ini kita akan react lagi. Ya, aduh. Dimatiin aja nih. Tadi nyalain. Oke. Jadi kali ini kita akan melihat lagi 7 creepypasta paling seram dan paling aneh yang aku temukan di internet. Oke. 7 creepypasta hashtag 28 ya. Oke, jadi kali ini kita akan meriak lagi. Tapi sebelum itu kalian tahu apa guys? Jangan scare. Tenang, gue gak bakal menajam scare ini pertama kali loh. Pertama kali ya, serius. Oke, jadi gitu aja, takut. Ya udah langsung aja kita masuk lagi ke channelnya sekarang. Paling seram dan paling aneh yang aku temukan di Halloween 2024 part 68. Oke guys, kalau kalian suka sama video-video tipe creepypasta kayak gini, jangan lupa like pakai hidung kalian guys. Kira-kira kalian bisa nggak sekarang? Yang pertama, Alan Jack Caruso. Seorang player Minecraft bernama Hasan dan temannya Ilham ingin mencoba tantangan baru, yaitu menamatkan Minecraft melalui speedrun menggunakan seed 999 yang mereka temukan di sebuah situs creepypasta Minecraft. Mereka tertarik oleh reputasi seed ini yang misterius. Mereka berharap bisa menyelesaikan petualangan di seed 999 ini dengan cepat. Saat mereka spawn di world, Hasan langsung dikejutkan oleh bentuk pohon yang tampak tidak biasa. Pohon itu terlihat sedikit bengkok dan aneh, seolah-olah ada sesuatu yang salah dalam proses regenerasinya. Temannya Ilham menganggap pohon itu adalah hal langka yang jarang muncul secara alami, menambah atmosfer misteri pada World Seed 999 ini. Tanpa membuang waktu, mereka mulai menebang pohon untuk mengumpulkan kayu sebagai bahan dasar. Karena ingin cepat menyelesaikan permainan, mereka sepakat untuk tidak membangun base sementara dan langsung memfokuskan diri mengumpulkan resource. Mereka langsung mengumpulkan beberapa resource untuk dapat melawan Ender Dragon dengan cepat. Ketika mereka sedang membakar iron di furnace, Hasan merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan. Ia melihat sosok samar di kegelapan, seolah ada sesuatu atau seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Hasan memberanikan diri memberitahu Ilham tentang sosok aneh itu, dan kemudian menunjukkan arah tempat di mana ia melihat sosok aneh tersebut. Meskipun Hasan mulai merasa khawatir, Ilham yang penasaran ingin melihat sosok itu sendiri. Namun perasaan takut Hasan semakin besar. Ia menganggap kejadian itu mungkin hanya halusinasi atau kesalahan penglihatan saja. Jadi mereka pun kembali fokus untuk mining, berharap melupakan kejadian tersebut. Di dalam goa, mereka menemukan beberapa diamond, keberuntungan yang jarang didapat dalam speedrun. Bahkan mereka sampai mendapatkan 9 diamond di dalam satu vein. Dan hal tersebut terjadi 2 kali berturut-turut. Lagi-lagi mereka berhasil mendapatkan 9 diamond di dalam satu vein, yang letaknya berdekatan dengan vein yang pertama. Yang berarti mereka bisa menemukan 18 diamond di dalam satu tempat. Setelahnya, mereka segera mengcrafting diamond menjadi peralatan yang lebih kuat. Dengan peralatan diamond yang lengkap, mereka melanjutkan petualangan menuju Woodland Mansion. Berharap di Woodland Mansion, mereka bisa mendapatkan item-item berguna yang bisa mempercepat perjalanan mereka menuju the end. Namun ketika mereka sudah memasuki Woodland Mansion, ada yang aneh di dalam Woodland Mansion itu.
tempat yang seharusnya dipenuhi oleh Vindicator dan Evoker malah kosong dari mob tersebut. Alih-alih menemukan penghuni mansion, mereka hanya bertemu dengan hostile mob biasa, seperti creeper, zombie, dan skeleton. Saat menelusuri ruangan, Hasan menemukan sebuah penjara kecil berisi Elay, makhluk biru yang tampak terjebak di sana. Merasa kasihan, Hasan melepaskan Elay tersebut, berharap makhluk itu akan membantunya nanti. Saat menyusuri mansion lebih dalam, mereka terkejut ketika mereka menemukan seorang patrol raid Kapten Pillager dan anak buahnya yang berada di dalam mansion. Sesuatu yang tidak pernah mereka temui sebelumnya di Woodland Mansion. Pillager-pillager tersebut biasanya hanya ada di outpost ataupun saat patroli. Mereka memutuskan untuk menghadapi pillager tersebut. Ilham terkena efek Bad Omen setelah mengalahkan Kapten Pillager. Dan mereka berencana untuk memicu raid di village terdekat. Setelah menemukan village, mereka segera memulai raid. Dengan bekal item hasil raid dan persiapan yang lengkap, mereka sudah siap untuk melawan Ender Dragon. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan Ender Eye dan sampai ke Stronghold. Tapi begitu sampai di Stronghold, mereka menemukan Stronghold tersebut tidak seperti biasanya. Di dalam Stronghold tidak ada pintu besi dan lava yang biasanya ada di bawah portal frame justru tergantikan oleh air. Pemandangan ini membuat mereka bertanya-tanya, apakah semua ini adalah efek dari Seed 999? Meski merasa janggal, mereka memutuskan untuk melanjutkannya. Mereka menyalakan portal dan segera melompat masuk, berharap menemukan Ender Dragon di dalam. Mereka berhasil masuk ke The End. Kemudian mereka menghampiri Ender Dragon yang ada di tengah The End. Setelahnya mereka towering ke atas dan hendak menghancurkan End Crystal yang ada di The End itu. Namun saat Hasan ingin menghancurkan End Crystal itu dari dekat, Hasan gak sengaja memperhatikan End Crystal itu secara mendetail. Setelah diperhatikan, ternyata End Crystal itu berbeda dari End Crystal biasa. Karena End Crystal itu di tengahnya memiliki tekstur angka 9. Oh iya juga. Kemudian saat Hasan ingin menghancurkan End Crystal itu, ada yang memanggilnya dari belakang. Hasan menoleh. Tapi di belakangnya gak ada apa-apa. Dan hal tersebut terjadi 2 kali. Setelah Hasan menghancurkan End Crystal itu, gak ada lagi yang memanggilnya. Namun ternyata hal tersebut malah kejadian lagi ketika Hasan ingin memanah End Crystal yang lain. Suara panggilan itu muncul lagi dari belakangnya. Dan hal tersebut terjadi 2 kali juga. Baru bangun disuruh-suruh sekuat gua, cok. Hasan ingin memanah End Crystal yang ketiga, ada panggilan itu lagi dari belakangnya sebanyak 2 kali. Namun kali ini Hasan gak menoleh sama sekali, karena ia tahu pasti gak ada apa-apa di belakangnya. Setelah melepaskan anak panah, kalau dipanggil tuh nyaut. ada sosok misterius yang menjumpscare-nya. Kaget. Setelahnya, mereka buru-buru mengalahkan Ender Dragon dan ingin secepatnya keluar dari The End yang aneh itu. Setelah mengalahkan Ender Dragon, mereka masuk ke dalam portal di tengah The End. Namun mereka bukannya kembali ke tempat respawn mereka malah tiba di Ancient City. Dan di Ancient City itu ada tumpukan blok dan juga ada 9 item frame di situ. Mereka menyimpulkan bahwa mereka butuh mencari 9 item di Ancient City itu untuk memecahkan teka-teki yang ada di dalam Seed 999 tersebut. Mereka mencoba untuk mencari 9 item tersebut di Ancient City dan mencari item tersebut dengan sangat berhati-hati. Takutnya Warden di Ancient City itu terbangun.
setelah mencari ke banyak chest yang ada di sekitar Ancient City, akhirnya mereka dapat mengumpulkan 9 item yang sepertinya merupakan item-item yang dimaksud karena ada tulisan angka di item-item tersebut. Kemudian mereka menaruh item-item tersebut ke 9 item frame yang ada di sana. Setelah menaruh 9 item itu, Minecraft mereka malah nge-glitch dan error. Kemudian muncul banyak sekali angka 9 berwarna merah. Ketika glitch itu muncul, entity seram dengan angka 9 di dahinya juga muncul lagi. Entity itu mengintip seolah-olah sedang memperhatikan Hasan dan temannya. Dan setelah glitch itu berlangsung cukup lama, mereka langsung dikeluarkan dari world mereka dan berada di menu Minecraft. Namun background dari Minecraft mereka bukan background biasa, melainkan background Warden dengan angka 9 merah di dahinya. Dan di samping Warden itu ada banyak angka 9 berwarna merah. Ketika Hasan membuka world-nya, semua save-nya berganti namanya menjadi 999. Begitu pula nama folder komputernya juga 999, 999, 999. Hasan mencoba untuk masuk ke 3 world-nya itu. Dan semuanya sama. Tokoh utama spawn di Ancient City dengan 9 item frame di depannya. Dan item frame itu kosong. Namun di wall terakhir yang ia cek, di situ juga sama. Tapi ada perbedaannya. Di 9 item frame itu terdapat 9 buku. Dan saat Hasan mengecek buku-buku itu, isi dari setiap buku berbeda. 9 buku itu bertuliskan, jangan pernah mencoba menyelesaikan puzzle item frame ini lagi. Ada hal yang tidak boleh kamu ketahui. Kalau disambung, perkataan yang ada di 9 buku itu akan menjadi kalimat seperti ini. Jangan pernah mencoba menyelesaikan puzzle item frame ini lagi. Ada hal yang tidak boleh kamu ketahui. Karena Hasan pengecut, ia tidak berani menyelesaikan puzzle item frame itu lagi untuk kedua kalinya. Entah apa yang akan terjadi kepada Hasan bila Hasan menyelesaikan puzzle itu untuk yang kedua kalinya. Kedepannya kalau ada cerita tentang Hasan di mana Hasan menyelesaikan puzzle itu lagi untuk kedua kalinya, aku bakal ceritain guys. Jadi stay tune terus di channel Jundi Jones. Oh iya, katanya ada mitos mengenai angka 9 guys. Jadi di Jepang, angka 9 dianggap sial karena pengucapannya ku mirip dengan kata yang berarti penderitaan atau kesakitan. Karena itu, angka 9 ini sering dihindari di rumah sakit atau tempat lain yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian. Beberapa cerita horor Jepang mengaitkan angka 9 ini dengan roh atau kemalangan yang datang saat angka 9 muncul. Namun perlu kalian ingat, ini hanya mitos guys, hanya mitos. Jadi jangan percaya ya, kalian nggak boleh percaya, apalagi yang muslim ya. Jangan percaya mitos guys, oke? Apalagi kalau kalian Islam, ya kalian nggak boleh percaya mitos-mitos kayak gini guys. Mungkin di agama lain juga nggak diajarin untuk percaya mitos-mitos angka kayak gini guys. Yang kedua, if you come across this, turn around now. Ada seorang player bernama Ryan dan temannya Clay. Mereka berdua sedang bermain di sebuah server yang mereka temukan di web, lalu mencari sesuatu menggunakan kompas yang mereka buat di survival miliknya. Anehnya, kompas yang digunakan oleh Ryan menunjukkan ke arah suatu tempat yang tidak semestinya. Di situ, Clay pun menyebut bahwa kompas itu sudah rusak. Karena kompasnya rusak, mereka berjalan tanpa menggunakan kompas. Saat di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pagar aneh di dekat mereka. Di balik pagar tersebut terdapat sebuah struktur yang cukup asing dan terdapat struktur domba yang cukup besar. Ryan pun di situ menemukan jalan masuk ke dalam pagar. Karena mereka merasa tidak pernah membuat bangunan itu di server, mereka pun menginvestigasi struktur tersebut.
Saat mereka menghampiri domba, di setiap domba-domba yang didekati oleh Ryan memiliki nama. Lalu mereka memutuskan untuk masuk ke sebuah bangunan yang Itu markas bukan seperti sih? kandang domba. Anehnya saat mereka mendekat, ada domba yang menjatuhkan dirinya dari atas pintu masuk. Anehnya lagi, domba yang mati dari ketinggian tidak ngedrop air kedua kalinya. Entah apa yang akan terjadi kepada Hasan bila Hasan menyelesaikan puzzle itu untuk yang cukup asing dan terdapat struktur domba yang cukup besar. Ryan pun di situ menemukan jalan masuk ke dalam pagar. Karena mereka merasa tidak pernah membuat bangunan itu di server, mereka pun menginvestigasi struktur tersebut. Saat mereka menghampiri domba, di setiap domba-domba yang didekati oleh Ryan memiliki nama. Lalu mereka memutuskan untuk masuk ke sebuah bangunan yang seperti kandang domba. Anehnya saat mereka mendekat, ada Iya bener. domba yang menjatuhkan dirinya dari atas pintu masuk. Anehnya lagi, domba yang mati dari ketinggian tidak ngedrop item apapun. Sesampainya di dalam lantai 2, mereka menemukan sebuah sign bertuliskan terowongan yang sudah tidak digunakan. Karena penasaran, mereka pun menelusuri terowongan tersebut. Sesampainya di dalam, mereka mendapati 3 blok karpet, 2 berwarna merah dan 1 berwarna putih. Setelah melihat-lihat bangunan tersebut, mereka pun memutuskan tempat ini akan mereka jadikan sebagai markas kedua mereka. Karena penasaran, mereka pun memeriksa bangunan yang berbentuk seperti domba. Dan bangunan tersebut bernama Warm Fuzzy Home. Mereka pun menghiraukan sign tersebut dan masuk ke dalam. Di dalam bangunan itu terdapat domba-domba dan di situ mereka juga menemukan chest maupun Ini kayaknya mah keren buat rumah. kasur. Mereka kemudian membuka chest dan yang Ryan lihat di dalam chest tersebut adalah sebuah daging domba yang tersusun rapih. Setelah menggeledah struktur domba itu, Clay melihat ada seseorang di kejauhan yang seperti sedang mengintai mereka. Karena penasaran, mereka pun mendekati orang tersebut. Dan benar saja, ternyata ada orang yang sedang melihat Ryan dan Clay. Skin dari orang tersebut memiliki bercak darah di sekujur tubuhnya. Namun anehnya, orang tersebut tidak memiliki name tag dan Clay pun berpikir bahwa mungkin dia adalah seorang NPC yang ada di server tersebut. Ryan menyangkal hal tersebut karena server yang mereka mainkan jelas-jelas adalah server survival biasa. Jadi tidak mungkin ada mod yang ditambahkan. Karena mereka penasaran dengan sosok tersebut, mereka pun terus mengikuti gerak-gerik dari NPC itu. Dan sepertinya NPC itu adalah seorang pengembala yang memiliki struktur domba tersebut dan juga base tersebut. Lalu kemudian anehnya pengembala tersebut juga mengatakan menangislah untuk yang hilang. Di situ mereka bingung apa maksud dari perkataan itu. Kemudian mereka berdua memperhatikan terus gerak-gerik dari pengembala itu. Dan setelahnya pengembala itu berjalan mengarah ke arah jendela seperti ingin memberitahu jika ada sesuatu yang akan datang. Dan saat diperhatikan oleh Ryan, pengembala tersebut melompat jatuh dari lantai 2, lalu mati seketika. Mereka berdua pun di situ terheran-heran, mulai dari domba hingga pengembala di sana yang mati secara tidak wajar. Dan anehnya ketika pengembala itu mati, tidak ada pesan kematian yang muncul. Mereka berdua pun bingung dengan pengembala tersebut, dikarenakan mereka belum tahu pasti apakah pengembala itu adalah player atau NPC. Jadi di situ mereka pun setuju untuk mencari tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya pengembala itu. Dan juga mencari tahu tentang struktur yang akan ditinggali oleh Ryan dan Clay. Mereka pun mulai menginvestigasi ke sekitar halaman. Tapi tiba-tiba saja Ryan terjatuh ke sebuah goa di dekat base itu. Jadi Ryan pun memutuskan untuk sekalian saja menginvestigasi goa tersebut. Hari pun mulai gelap. Ryan di situ mencoba mencari-cari sesuatu di halaman base itu.
Namun anehnya walaupun hari sudah malam, mereka tidak menemukan satupun hostile mob di sekitar. Seolah-olah ada sesuatu yang menyebabkan hostile mob itu tidak muncul di sekitar struktur. Di situ Clay mengajak Ryan ke suatu tempat yang Bentar guys, kok tadi ada kedengaran suara domba ya? Bentar, tunggu. Aduh, habis bunyi domba, Kak. Habis bunyi domba. Pantesan ya, kenapa ada suara domba? ia temukan. Di situ Clay menemukan spawner di bawah struktur domba. Namun anehnya struktur spawner itu tidak nge-spawn hostile mob. Jadi untuk berjaga-jaga, Ryan sudah memasang torch di dekat spawner tersebut agar kedepannya zombie-zombie atau hostile mob lain tidak spawn di sekitar situ. Setelahnya mereka pergi ke dalam gua yang sebelumnya dan juga terus mencari petunjuk di dalam gua itu. Namun sayangnya mereka tetap saja tidak berhasil menemukan satupun petunjuk di dalam sana. Karena mereka tidak berhasil menemukan apapun, jadi mereka pun memutuskan untuk pergi keluar dari goa tersebut. Namun sesampainya mereka di luar, mereka dikejutkan oleh drop item daging domba. Ternyata domba-domba yang ada di sekitar base mereka mati semua. Tidak tersisa sedikit pun. Bahkan Iron Golem di sekitar situ juga mati. Dan ketika mereka mengecek ke sekitar, tidak ada satupun mob yang muncul. Suasana di sekitar mereka juga tiba-tiba berubah menjadi semakin mencekam. Karena merasa ada sesuatu yang aneh di malam itu, mereka pun bergegas untuk pergi tidur. Tapi anehnya kasur yang mereka taruh di lantai 2 menghilang secara tiba-tiba. Dan juga tidak ada dropan item kasur. Ryan menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang sekarang sedang mengganggu mereka di base mereka. Saat Ryan menoleh ke bawah, ia melihat ada sosok domba dengan skin yang menyeramkan. Karena penasaran, ia menoleh ke bawah lagi. Namun tiba-tiba domba tersebut sudah tidak ada di sana. Di situ Ryan pun langsung memberitahu kepada temannya bahwa ia baru saja melihat domba yang menyeramkan. Karena takut domba yang menyeramkan itu masuk ke dalam, mereka pun segera menutup pintu masuk menggunakan blok yang mereka miliki. Ryan di situ merasa aman setelah berhasil menutup pintu masuk menggunakan cobblestone. Di situ Clay temannya seperti mendengar suara domba dari balik pintu dan kemudian memberitahu Ryan. Setelah Ryan mendengarnya, benar saja, ada suara domba yang agak berbeda di luar. Saat mereka berdua lengah, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh lubang di tembok yang sebelumnya sudah mereka tutup. Seolah-olah domba tersebut berhasil masuk ke dalam. Ryan pun langsung menutup lubang tersebut. Kemudian Ryan masuk ke dalam ruangan yang sebelumnya. Di situ ia mencoba mencari domba itu di ruangan tersebut. Namun anehnya, Ryan tidak menemukan apapun di dalam ruangan itu. Jadi ia pun berjalan pelan-pelan keluar dari ruangan tersebut. Tiba-tiba saja Ryan dikejutkan oleh domba menyeramkan yang mengarah kepadanya. Wajah skin domba tersebut seolah-olah seperti domba kanibal yang memakan kawanannya. Bahkan hingga Iron Golem yang ada di sana. Kemungkinan kenapa domba tersebut menjadi seperti itu adalah karena pengembala domba yang sebelumnya memperlakukan dombanya dengan sangat-sangat buruk. Sehingga membuat domba miliknya menjadi stres dan menjadi kanibal. Dan itulah sebabnya domba tersebut menjadi haus darah dan membunuh domba lainnya. Bahkan hingga menyerang para player yang ada di server tersebut. Yang ketiga, if a dark shadow follows you in tricky trails, exit your server now. Ada seorang player Minecraft bernama Ray dan temannya, Kamo. Mereka mencoba bermain di versi 1.21 Tricky Trails yang baru saja dirilis. Ray sama sekali belum tahu apa-apa tentang versi terbaru tersebut. Jadi Ray dan Kamo memulai dunia survival dan memainkannya tanpa henti selama beberapa waktu sambil memperluas markas mereka. Tapi pada hari ketiga,
hal-hal aneh mulai terjadi dan Ray memutuskan untuk menunjukkan rekamannya. Rekaman tersebut diawali di mana hari mereka dipenuhi dengan berkebun di farm milik mereka berdua. Di hari itu kejadian aneh belum terjadi sama sekali. Semuanya masih normal. Mereka masih dapat bermain-main, melakukan kegiatan sehari-hari seperti memberi makan ayam di farm miliknya. Benar-benar normal. Namun beberapa saat setelah Ray memberi makan ayam dan melanjutkan aktivitasnya, Ray masuk ke dalam kandang kuda dan melihat ada kandang yang pagarnya sudah terbuka. Ray pun bertanya kepada temannya apakah ia yang membukanya, namun temannya berkata bahwa ia tidak membuka kandang kuda di sana. Mereka pun di situ bertanya-tanya kenapa pagar kandang tersebut terbuka. Lalu anehnya saat Ray sedang mencoba menjinakkan kuda liar yang berada di luar, ia mendapatkan achievement Best Friend Forever. Seharusnya achievement tersebut hanya muncul saat pertama kali Ray menjinakkan hewan. Masalahnya di sini, Ray sudah berulang kali menjinakkan hewan di dekatnya. Berarti hal tersebut sangat-sangat nggak masuk akal. Ray pun merasa ada yang aneh dengan Minecraft-nya. Namun ia menganggap itu hanyalah sebuah bug. Setelah berhasil menjinakkan kuda, Ray memutuskan untuk pergi menambang di tempat mining miliknya. Saat sedang menyusuri jalan, Ray dikejutkan oleh suara menyeramkan yang berada di dalam goa. Suara tersebut sangat berbeda dari suara ambient cave pada umumnya. Ia pun langsung memberitahu temannya bahwa ia mendengar suara yang agak aneh di dalam cave. Namun ia menghiraukan suara aneh tersebut dan terus melanjutkan untuk mining. Kemudian mengumpulkan hasil miningnya di dalam chest miliknya. Setelah pergi mining, Ray melanjutkan untuk memperbaiki kandang ayam miliknya. Saat sedang memeriksa sekitar halaman rumahnya, ia tiba-tiba mendengar suara menyeramkan yang sebelum Bentar guys. pernah ia dengar di dalam goa. Merasa takut, Ray pun memutuskan untuk meminta bantuan temannya untuk menemaninya memperbaiki kandang ayam. Namun Ray malah membuat kesalahan. Ray malah nggak sengaja merusak tanah di mana kandang ayam itu berada. Sehingga ayam-ayam milik mereka berkeliaran keluar kandang dari lubang yang dibuat oleh Ray. Untungnya temannya membantunya memperbaiki kandang ayam yang sedikit rusak itu dan mengembalikan ayam yang keluar dari kandang. Lalu setelah mereka memperbaiki kandang ayam, Ray menghampiri temannya yang sedang memancing. Di sana Ray melihat domba yang sedang menatap mereka berdua dari kejauhan. Merasa ada yang aneh dengan domba tersebut, Ray menghampiri domba itu untuk menginvestigasinya dari dekat. Tapi karena Ray merasa cukup kesal dengan domba itu, Ray langsung membunuh domba tersebut menggunakan kapak miliknya. Merasa ada yang aneh dengan world-nya, Ray pun lagi-lagi mencoba mengecek sekitar base-nya. Dan di situ entah mengapa Ray merasakan ada sesuatu di kejauhan yang sedang mengintai dirinya. Ray pun tanpa pikir panjang memeriksa bagian rumahnya yang sepertinya di situ ada sosok yang sebelumnya mengintai Ray dari kejauhan. Saat sedang mengecek area basement, Ray mendengar suara raungan menyeramkan itu lagi. Ray masih dibingungkan oleh suara itu karena ia baru pertama kali mendengarnya. Tiba-tiba muncul suara jeritan yang semakin kencang dan membuat Ray takut. Kemudian Ray memutuskan untuk memanggil temannya untuk menemani Ray menginvestigasi basement tersebut. Dan di situ Ray juga menceritakan kejadian mengerikan yang ia alami sebelumnya. Mereka pun setuju untuk menelusuri goa di dekat rumahnya. Karena mereka berpikir suara menyeramkan itu berasal dari goa tersebut.
Saat sedang menginvestigasi, temannya melihat seseorang di terowongan yang cukup jauh. Di situ temannya pun menunjukkan di mana munculnya makhluk tersebut. Namun saat didekati, Ray tidak melihat apapun. Merasa tidak menemukan satupun petunjuk di dalam gua, mereka pun menyerah dan memutuskan untuk kembali ke base, kemudian pergi tidur. Namun anehnya saat Ray ingin tidur, pintu rumahnya terbuka. Namun Ray tidak menyadarinya. Tapi setelahnya temannya menanyakan kepada Ray mengapa pintu rumahnya terbuka. Dan di situ Ray pun terkejut. Di situ mereka merasa seolah-olah seperti ada seseorang yang masuk ke dalam base-nya dan kemudian keluar tanpa menutup pintunya kembali. Setelah kejadian itu, di keesokan harinya cuaca menjadi lebih buruk dari biasanya. Di lain sisi, temannya yang sedang memancing melihat sesuatu yang cukup besar dan menyeramkan dari dasar sungai. Karena penasaran, Ray menghampiri temannya dan mencoba mencari keberadaan makhluk tersebut. Namun sayangnya, Ray tidak melihat apapun. Yang Ray lihat hanyalah seekor kuda skeleton di belakang temannya. Ray pun memutuskan untuk mencoba menjinakkan kuda tersebut dan menjadikannya salah satu koleksi kuda miliknya. Ray dan temannya pun kembali ke base untuk mengambil peralatan yang akan digunakan melawan skeleton-skeleton yang kemungkinan akan muncul ketika tersambar petir. Mereka berdua pun menghampiri skeleton horse tersebut dan mulai menghabisi skeleton-skeleton yang spawn karena petir. Dan akhirnya mereka berhasil membawa skeleton horse ke kandang kuda mereka. Setelah itu saat Ray sedang berjalan menuju jembatan, tiba-tiba ia seperti terteleport ke titik awal jembatan tersebut. Ray pun di situ berpikir mungkin itu terjadi karena sinyal di rumahnya. Namun yang anehnya lagi, ia di situ melihat ada lubang di jembatan itu. Padahal jembatannya sebelumnya tidak berlubang. Ya juga. Setelah dari kejadian itu, Ray memutuskan untuk mining di goa. Karena di hari tersebut adalah tugasnya Ray untuk mining. Sedangkan temannya ditugaskan mengurusi bagian atas, seperti mencari kayu dan makanan. Saat sedang menjelajahi mineshaft, Ray dikejutkan oleh suara trompet yang terdengar menyeramkan. Suara tersebut semakin keras. Lalu Ray mendengar suara bisikan di sekitarnya, seolah-olah ada makhluk menyeramkan di belakangnya. Ray pun semakin takut dengan kejadian tersebut. Karena ia merasa ada yang gak beres di cave tersebut, jadi ia memutuskan untuk kembali saja ke permukaan. Sesampainya ia di dekat pintu keluar goa, Ray mendengar suara raungan itu lagi. Merasa takut ketika mendengar suara itu, Ray pun langsung berlari keluar dari mulut goa. Lalu saat Ray berada di ruangan penyimpanan, temannya terkejut karena ia seperti melihat sesuatu lagi di dekatnya. Ray dan temannya pun bergegas untuk mengecek ke tempat di mana temannya melihat sesuatu tersebut. Sesampainya di tempat kejadian, mereka tidak menemukan makhluk tersebut. Namun temannya sangat yakin bahwa makhluk yang dilihatnya tersebut berada di tempatnya sekarang. Dan waktu itu sedang berjalan mengarah ke balik pohon. Merasa makhluk itu belum pergi jauh, mereka pun terus mencari makhluk tersebut di sekitar mereka. Saat sedang mencari, tiba-tiba ada suara aneh dari langit. Bahkan kali ini, temannya pun dapat mendengarkan suara tersebut. Suara itu terus-menerus menghantui mereka berdua. Beberapa saat kemudian, suara yang mereka dengar berubah menjadi suara jeritan yang cukup kencang dan membuat Ray dan temannya ketakutan. Di situ mereka sangat yakin di balik bukit di depannya pasti ada sesuatu. Mereka pun berjalan dengan sangat hati-hati ke depan. Namun mereka tidak melihat apapun di sana. Sayangnya mereka dikejutkan oleh sosok misterius yang membuat mereka sangat takut. Dan tiba-tiba Minecraft-nya Ray dan temannya menjadi sangat nge-lag. Lalu server itu menjadi nge-crash. Ray pun mencoba merestart PC-nya, dan saat ia mencoba masuk lagi ke server, hal aneh tersebut sudah tidak ada lagi. Seolah-olah tidak pernah terjadi apapun di server tersebut. Ray pun kemudian mengirim pesan ke seseorang yang bekerja di Mojang. Dan Ray memberitahu bahwa ia mengalami hal aneh di Minecraft versi 1.21 Tricky Trails, yang update-annya baru saja dirilis.
Namun karyawan Mojang itu menyangkalnya bahwa suara-suara yang Ray dan temannya dengar atau bahkan entiti yang mereka lihat sama sekali tidak ada di versi tersebut. Karyawan Mojang itu mengakui bahwa ia tidak pernah menambahkan hal tersebut ke Minecraft versi 1.21 Tricky Trails. Besok kita mau main Minecraft, besok lagi nggak mau besok. Guys, ada cara baru buat dapetin komisi bulan Juli. Ya besok ya bosnya. Oh iya guys, ini dia member yang udah join ke membership channelku. Kalau semisal kalian ingin nama yang keempat, give up if your world generates like this. Ada seorang player bernama Foxy dan temannya Sound yang baru saja membuat server survival baru. Bentar guys, ya. Kalau itu digabungin ya, Foxy dengan artinya kalau di bahasa Indonesia itu adalah suara Foxy. Namun saat baru saja membuat server itu, mereka langsung menemukan kejadian aneh, di mana tempat spawn awal mereka berada di laut dan terdapat dataran yang seperti terkikis di sebelah kiri Foxy. Mereka pun mencari pijakan untuk keluar dari air. Untungnya saja terdapat pijakan di depannya Foxy. Namun anehnya, air di depannya tidak mengalir ke dalam goa. Foxy pun berpikir itu mungkin hanya sebuah bug yang terjadi di Minecraft. Sesampainya mereka di darat, mereka berpikir pulau tersebut seperti dipotong setengah oleh sesuatu yang ada di Minecraft. Foxy dan temannya mulai mencurigai kalau mereka tidak berada di world yang normal. Namun mereka tetap melanjutkan untuk bermain di world tersebut sambil mencari sebuah misteri di pulau yang terbelah secara aneh itu. Saat sedang mencari research, temannya seperti melihat sesuatu di kejauhan. Dan benar saja, terdapat struktur yang menjulang tinggi ke atas. Karena penasaran, mereka pun memutuskan untuk memeriksanya. Dan benar saja, itu adalah struktur yang cukup aneh dan tidak seharusnya ada di Minecraft. Mereka merasa ada sesuatu misterius di struktur tersebut. Dan karena rasa ingin tahu mereka tinggi, mereka pun memutuskan untuk memeriksa ke dalam struktur tersebut. Saat mereka mendekat, jalan masuk ke dalam struktur itu berada di bawah. Mereka pun memutuskan untuk masuk melalui pintu tersebut. Sesampainya di dalam, struktur tersebut semacam menara yang sangat tinggi, yang berkemungkinan terdapat sebuah ruangan di atasnya. Mereka pun menaiki tangga menara tersebut. Namun sayangnya saat sedang menaiki tangga, semakin dalam semakin gelap pencahayaannya. Karena tidak terlihat apapun, mereka pun pergi keluar dari menara tersebut untuk mencari penerangan. Karena mereka juga tidak memiliki torch, mereka pun pergi mencari coal terlebih dahulu. Namun anehnya saat Foxy mencari coal, ia menemukan sebuah diamond di ketinggian yang gak biasa. Yang seharusnya diamond hanya spawn di ketinggian Y15 ke bawah. Karena Foxy hanya memiliki pickaxe kayu, ia pun jadi tidak bisa mengambil diamond aneh tersebut. Hari pun sudah mulai gelap. Mereka kemudian memutuskan untuk tidur di dalam menara sebagai perlindungan pertama. Setelah harinya, mereka membakar kayu-kayu yang mereka dapatkan untuk dijadikan torch. Setelah memiliki penerangan, mereka pun memutuskan untuk menginvestigasi menara tersebut. Di tengah perjalanan, tangga yang mengitari menara tersebut habis dan dilanjutkan oleh ladder. Seolah-olah menara tersebut seperti belum selesai dibuat. Lalu tangga yang mengitari menara itu ada lagi di atas menara. Hal yang sebenarnya cukup aneh. Kenapa hanya dikerjakan setengah-setengah saja? Pikir mereka berdua. Dan akhirnya Foxy dan temannya sampai di puncak menara. Sesampainya di puncak, mereka hanya menemukan sebuah api di tengah ruangan. Foxy pun mematikan api di tengah dan towering ke atas, berharap ada sesuatu yang lain di atas menara. Namun sayangnya, mereka juga tidak menemukan apapun di menara yang paling atas. Tapi anehnya, di situ Foxy dan temannya merasa ada aura jahat di sekeliling mereka. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke bawah. Anehnya lagi, sesampainya di bawah, kasur milik mereka menghilang dari ruangan tersebut. Padahal sebelumnya mereka tidur di ruangan itu. Lalu diamond yang sebelumnya ditemukan oleh Foxy
juga menghilang dari tempatnya. Merasa aneh, mereka pun memutuskan untuk menguak pelaku di balik keisengan yang terjadi selama ini. Foxy pun melihat-lihat sekitar. Tiba-tiba saja Foxy menyadari ada makhluk yang sedang mengintainya dari atas goa. Saat Foxy menyadarinya, makhluk tersebut berlari masuk ke dalam goa. Setelah melihat kejadian itu, Foxy langsung memberitahu temannya bahwa ia melihat sosok menyeramkan di atas goa yang kemudian masuk ke dalam goa. Di situ mereka pun berinisiatif untuk langsung mencari sosok itu ke dalam goa. Tanpa ragu-ragu, mereka pun menyusuri goa yang sebelumnya dimasuki oleh makhluk menyeramkan. Foxy dan temannya terus menyusuri goa besar tersebut hingga menemukan sebuah petunjuk baru. Namun sayangnya mereka tidak menemukan makhluk itu di dalam goa. Mereka pun keluar dari goa mengikuti petunjuk yang baru mereka temukan. Dan saat di luar, mereka dikejutkan oleh sosok entiti menyeramkan yang sedang mengintai di balik goa yang berbeda. Makhluk tersebut seperti menempel di atas goa. Saat mereka berdua memperhatikan entiti itu dari kejauhan, tiba-tiba saja entiti tersebut seperti terjatuh, namun jatuhnya ke atas. Seolah-olah gravitasi yang berada di sekitar entiti itu terbalik. Merasa entiti tersebut ke atas menara, mereka berencana untuk menghampiri entiti itu melalui tangga yang ada di dalam. Sesampainya di atas, mereka dikejutkan oleh api yang menyala. Padahal sebelumnya, api di menara tersebut sudah dipadamkan. Saat menoleh ke atas, Foxy dan temannya melihat entiti yang benar-benar terbalik di atas mereka. Karena panik dan takut, Foxy menggeser mouse-nya sehingga ia lengah. Dan saat melihat ke atas lagi, entiti tersebut sudah menghilang dari tempat itu. Namun tiba-tiba saja entiti tersebut menghampiri Foxy dan temannya. Lalu ternyata entiti tersebut dapat berdiri secara normal. Merasa ada yang aneh, Foxy Surga itu makan. melihat ke bawahnya. Dan ternyata yang terbalik sebenarnya adalah Foxy dan temannya. Mereka berdua pun langsung terjatuh ke langit. Setelah kejadian itu, Foxy keluar dari Minecraft-nya. Dan di Minecraft-nya terdapat tulisan yang mengatakan bahwa Foxy telah melakukan hal ilegal di Minecraft. Dan hal tersebut menyebabkan akunnya Foxy terbanet selama 30 hari atau 1 bulan. Foxy dan temannya telah mengirimkan pengaduan dan menjelaskan kejadian aneh tersebut ke Mojang dan Microsoft. Awalnya Mojang dan Microsoft bersedia menerima penjelasan terhadap apa yang sebenarnya terjadi kepada Foxy dan temannya. Namun setelahnya, ketika sudah menunggu lama dan menunggu apa solusi dari masalah tersebut, Mojang dan Microsoft diam dan tak pernah lagi membalas email dari Foxy maupun temannya. Yang kelima, The White Eyes. Ada seorang player Minecraft bernama Spike yang berniat untuk mencari goa dikarenakan persediaan ore di rumahnya sudah habis. Di saat perjalanan, ia menoleh ke kiri dan menemukan goa di dekatnya. Namun anehnya, ada begitu banyak ore di dalam goa tersebut. Meskipun begitu, Spike menghiraukan kejadian aneh tersebut. Ia lebih memilih untuk mengambil semua ore yang ada di goa tanpa mencari tahu tentang goa yang penuh dengan ore tersebut. Bahkan Spike pun tidak menyadari ore yang sedang ia ambil bentuknya sangat mirip dengan bentuk salib. Karena di saat itu ia sangat membutuhkan ore, jadi ia tidak memperdulikan apapun selain ore yang ia temukan di goa tersebut. Spike pun beranggapan bahwa goa tersebut masih menyimpan banyak ore. Setiap Spike menemukan sebuah ore, ia terus mengambilnya tanpa henti. Namun saat ia sedang mengambil coal yang terakhir ia ambil, ia merasa ada yang janggal di belakangnya. Saat menoleh, Spike dikejutkan oleh coal yang muncul kembali. Padahal ia baru saja mengambil coal yang ada di situ.
Merasa aneh, Spike sedikit menginvestigasi call tersebut dari dekat. Spike pun terkejut, dikarenakan tiba-tiba saja call-nya mengeluarkan cairan berwarna merah yang kemungkinan itu adalah darah. Setelah kejadian itu, Spike baru saja menyadari bahwa ada yang aneh dengan gua tersebut. Namun, ia tidak ingin meninggalkan gua itu. Dikarenakan di gua tersebut, pasti akan ada banyak ore jika ia mining semakin dalam, pikir Spike. Ia pun terus melanjutkan miningnya ke dalam. Spike pun menemukan iron ore di dekatnya. Ia langsung mengambil ore tersebut. Namun anehnya saat ia menoleh lagi, iron ore tersebut muncul kembali seperti semula. Spike pun semakin takut. Karena ia tetap keras kepala, ia terus mencari ore sebanyak mungkin di goa tersebut. Ia tidak peduli dengan kejadian aneh yang menimpanya. Beberapa saat kemudian, setelah mengeksplor cukup jauh, Spike baru menyadari bahwa ia tidak menemukan satupun hostile mob di dalam goa tersebut. Namun justru ia sangat bersyukur dengan kejadian itu. Ia pun terus menelusuri goa tersebut. Di tengah perjalanan, Spike mendengar suara raungan yang cukup menyeramkan dari lorong goa di depannya. Ia pun memutuskan untuk tidak masuk ke depan sana. Jadi, ia mencari jalan lain. Saat Spike putar balik untuk mencari jalan keluar, Spike menyadari bahwa torch-torch yang sebelumnya ia pasang di setiap lorong tidak lagi terpasang di sana. Spike pun merasa goa tersebut semakin aneh. Ia pun memutuskan untuk keluar dari goa tersebut. Sebelum itu, ia merasa ada sesuatu di dekatnya. Ia pun memperhatikan sekeliling goa. Di situ, ia tidak menyadari bahwa ia sedang diawasi oleh sosok penunggu goa tersebut. Spike pun melanjutkan perjalanannya untuk keluar goa. Namun tiba-tiba ia mendengar suara menyeramkan itu lagi di belakangnya. Karena penasaran, Spike pun menoleh ke belakang. Tiba-tiba muncul pesan yang bertuliskan dan muncul sosok menyeramkan yang terlihat sangat marah dan sedang berjalan ke arah Spike. Entiti tersebut bernama The White Eyes. Spike pun dikejar-kejar oleh entiti itu yang terlihat sangat marah karena ore-orenya telah diambil oleh Spike. Dan Spike pun juga tidak ingin mengembalikan ore yang telah ia ambil dari goa tersebut. Jadi ia memutuskan untuk kabur menjauh dari goa tersebut. Saat sudah hampir sampai di mulut goa, tiba-tiba saja muncul kabut pekat yang seperti menutupi jalan pintu keluar goa. Dan untungnya ia dapat selamat dari goa tersebut. Sesampainya di luar, anehnya entiti tersebut tidak lagi mengejar Spike. Merasa takut, Spike pun bergegas kembali ke rumahnya untuk ngumpet di rumah. Ia di situ tetap terus waspada karena ia berpikir kemungkinan entiti itu masih menghantui Spike karena ia telah mencuri ore dari entiti tersebut. Karena hari sudah malam, ia pun memutuskan untuk pergi tidur. Namun sebelum itu, Spike menaruh semua item di inventorinya ke dalam chest. Setelah menaruh semua item, Spike dikejutkan oleh kepala entiti yang muncul dari chest. Ia pun merasa takut dan berlari ke lantai 2 untuk bersembunyi. Setelah beberapa lama, Spike mencoba mengecek ke bawah untuk melihat chest itu lagi. Dan ternyata chest tersebut kembali normal dan sudah tertutup. Setelah kejadian itu, Spike pun bergegas untuk segera tidur agar harinya cepat berganti. Saat ia ingin tidur, tiba-tiba terdengar suara ambien goa di sekitarnya. Ia pun mencari asal dari suara tersebut. Namun sayangnya, Spike tidak mengetahui keberadaan dari suara tersebut. Jadi di situ ia memutuskan untuk segera tidur dengan harapan suara ambien goa yang ia dengar menghilang.
Tiba-tiba Spike seperti terteleport ke dalam kurungan kaca. Spike pun berniat untuk memecahkan kaca di ruangan itu. Tapi saat ia ingin menghancurkan kaca di hadapannya, ia tidak dapat menghancurkan kaca yang ada di sekelilingnya. Spike pun mulai panik dengan keadaannya. Spike melihat ke bawah dan ternyata ia berada di atas rumahnya. Lalu Spike melihat ada lava yang naik ke permukaan. Seolah-olah lava tersebut menguap ke atas. Seluruh world-nya terbakar oleh lava. Lava itu naik ke atas secara perlahan setiap detiknya. Spike pun mulai sangat ketakutan. Ia panik karena lavanya semakin mendekat ke arahnya. Anehnya di situ, ia dapat merasakan panasnya lava di dekatnya. Namun sayangnya ia tidak dapat kemana-mana. Dan ternyata kejadian mengerikan tersebut hanyalah mimpi dari Spike. Namun Spike masih merasa merinding dengan panasnya lava saat itu. Lalu ia teringat dengan sosok entiti The White Eyes. Di situ ia mulai merasa kesal dengan entiti tersebut. Ia berniat untuk melawan The White Eyes karena Spike merasa tidak terima telah diganggu oleh entiti tersebut. Spike pun langsung membuat armor dan tools menggunakan ore yang ia dapat dari goa sebelumnya. Setelah perlengkapannya siap, ia pun bergegas untuk kembali ke dalam goa di mana entiti itu berada. Saat Spike keluar rumah, ia melihat ada sapi dengan suara yang cukup aneh. Sapi tersebut menggonggong. Fokusnya pun terganggu oleh suara tersebut. Ia merasa mulai aneh dengan sapi itu. Karena sapi itu tiba-tiba menjadi glitch dan bergerak seperti mengarahkan Spike untuk masuk ke dalam goa. Spike pun memutuskan untuk terus mengikuti sapi yang ia lihat itu. Dengan harapan ia dapat menemukan markas dari The White Eyes. Spike terus mengikuti sapi tersebut. Semakin dalam ia masuk, gua di sekitarnya semakin banyak kabut tebal. Namun Spike terus mengikuti sapi di depannya. Dan benar saja, sapi itu mengarahkan Spike ke markas entity, dikarenakan banyaknya ore di tempat tersebut. Namun anehnya, sapi tersebut malah lompat ke dalam lava. Spike pun merasakan firasat yang gak baik. Ia menoleh ke belakang dan benar saja, torch yang ia pasang sebelumnya kembali menghilang. Di situ ia merasa seperti dimainkan oleh entity The White Eyes. Spike pun merasa kesal. Tanpa pikir panjang, ia terus mengambil semua ore-ore di sekitarnya. Mulai dari iron, gold, dan diamond pun diambil, berharap entity itu akan muncul. Saat Spike mengambil beberapa emerald, ia dikejutkan oleh suara teriakan yang cukup keras sehingga membuat goanya bergetar. Rasa marahnya Spike kini berubah menjadi takut setelah mendengar amukan dari The White Eyes. Ia pun terkurung di goa tersebut. Ia mencoba untuk menghancurkan batu di sekitarnya, namun ternyata ia tidak bisa menghancurkan apapun di sekitarnya lagi. Bahkan jalan menuju keluarnya pun sudah tertutup juga. Spike pun bingung harus pergi kemana, karena ia pun juga tidak dapat keluar dari Minecraft. Tiba-tiba The White Eyes muncul dari bawah lava. Bukannya Spike melawan, ia malah sangat ketakutan. Namun itu semua sudah terlambat. The White Eyes sudah sangat marah kepada Spike, dan entity itu berkata, "Kau akan menerima akibatnya karena telah mengambil orku." Tiba-tiba saja layar Minecraft-nya nge-glitch dan Spike respawn di sebuah tempat yang sangat asing dari Minecraft. Di dalam dimensi lain itu, ia melihat ada struktur kerangka kepala yang sangat besar, serta gunung berapi. Ia pun mencoba mendekati struktur tengkorak itu, dengan harapan di sana ada jalan keluar dari dimensi aneh tersebut. Saat Spike semakin dekat ke struktur itu, tiba-tiba seluruh kepala tengkorak itu mengeluarkan lava yang mengalir ke bawah, dan suara teriakan yang mengerikan di dalamnya. Seolah-olah tengkorak tersebut menangis karena sudah sangat-sangat marah. Karena takut, Spike pun memutuskan untuk mencari jalan keluar yang lain. Ia pun menaiki gunung berapi di sebelah kanan, karena ia tidak berani masuk ke dalam tengkorak tersebut. Sesampainya di gunung berapi, ia terus mengawasi dari atas gunung berapi itu. Spike tetap melihat bahwa tengkorak itu masih mengeluarkan suara kemarahan dari The White Eyes.
Dan ketika Spike menoleh ke arah gunung berapi, muncul entity dari lava seperti sebelumnya. Entity itu sangat-sangat marah. Dan tiba-tiba Kalau udah diupload gimana? nomor 6 dan 7 adalah video-video lama. Kalau kalian pengen nostalgia, kalian bisa nonton nomor 6 dan 7 guys. Yang keenam, Seed Death. Ada seorang player Minecraft bernama Carl yang ingin mencoba seed acak dan memasukkan seed death karena dia sebenarnya sedikit psikopat. Kemudian setelah Carl spawn di world barunya, awalnya semuanya berjalan lancar. Namun saat Carl membunuh beberapa monster di malam hari, ia melihat keanehan. Mob yang ia kill terlihat sangat realistik saat mati, dan akan mendrop lootingan yang juga sangat realistik. Tidak hanya itu, blok yang ia hancurkan juga terlihat realistik. Setelah bermain lumayan lama, sekarang akhirnya Carl sudah memiliki rumahnya sendiri. Ketika Carl masuk ke rumah dan melihat ke jendela, sekilas dia melihat ada villager yang lewat di balik pohon. Saat dicek ke atas, ternyata benar ada villager. Di situ Carl merasa ada yang aneh, karena seharusnya villager hanya berada di village ataupun iglo. Karena saat itu sudah malam, jadi Carl pergi tidur. Keesokan harinya, Carl memutuskan untuk mencari village. Setelah menemukan village-nya, ia menyadari kalau kini blok yang ia hancurkan sudah tidak realistik lagi. Dan mob-mob yang ia kill juga tidak realistik lagi seperti sebelumnya. Setelah mengeluting chest-chest di village itu, Carl pulang ke rumahnya. Ketika malam hari saat ingin tidur, Carl mendengar suara jeritan tapi dengan suara yang kecil. Dan hal itu berlangsung selama 3 malam berturut-turut. Setelah ia mendengarkan suara jeritan itu, ternyata suara jeritan itu mirip seperti suara villager. Setelah mengetahui itu, besoknya Carl pergi ke village lain. Dan dia terkejut kalau villager di situ semuanya hanya diam dan tidak melakukan apapun. Seolah-olah villager itu merasa khawatir akan sesuatu. Bahkan juga ada satu villager yang melayang dan bengong melihat ke arah laut. Karena Carl merasa ada yang gak beres, jadi dia memutuskan untuk pergi dari village itu dan pulang menuju rumahnya. Namun saat dalam perjalanan, dia melihat ada villager yang menaiki skeleton horse sedang mengejar dirinya. Carl pun bergegas lari dan masuk ke dalam rumah. Tapi tiba-tiba ia tidak dapat bergerak dan dipaksa melihat ke arah villager itu. Dan saat villager itu mulai mendekat dan menyerangnya, Carl segera quit dari Minecraft-nya sebelum villager aneh itu membunuhnya. Yang ketujuh, The Haunted Carnival. Ada 2 orang player bernama Don dan Hank sedang mengeksplor sekitaran world-nya. Kalau dilihat lebih teliti, ada yang aneh dengan biome yang mereka temukan. Terdapat banyak podzol di sekitar biome itu. Mereka pun sampai bingung pada saat itu. Mengira itu adalah bug, jadi mereka memakluminya. Namun ternyata mereka lupa membawa kompas dan tidak mengingat koordinat rumah. Alhasil mereka tersesat di biome itu. Ketika sedang mencari jalan pulang, tiba-tiba ada seseorang yang lewat. Sedikit ngeri dengan apa yang mereka lihat, mereka menganggap biome itu adalah biome angker. Mereka juga tidak menemukan satupun mob yang ada di biome itu. Tak lama kemudian, mereka menemukan ada es yang tidak meleleh. Ketika Hank menekan F3, mereka baru tahu bahwa nama biome itu adalah biome Carnival. Padahal di Minecraft tidak ada biome itu. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja air di biome itu membeku. Padahal mereka tidak lagi berada di biome-biome bersalju.
Penasaran dengan hal itu, mereka mencoba menjelajahi biome tersebut. Selang beberapa menit, mereka terkejut karena telah menemukan danau besar yang di tengahnya terdapat Ocean Monument di biome itu. Tanpa pikir panjang, Hank langsung loncat ke bawah air. Di saat yang bersamaan, langitnya tiba-tiba menjadi malam. Dan jika dilihat lebih teliti, bintang di malam itu juga tidak bergerak. Merasa tempat itu berhantu dan dikutuk, jadi mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika sedang menjelajahi biome itu, mereka menemukan ada bangunan di kejauhan. Mereka mencoba untuk menghampiri tempat aneh itu, dan di situ terdapat armor dengan kepala skeleton. Dan juga sebuah labirin Haybil. Di labirin Haybil itu, mereka menemukan 2 sign yang bertuliskan pintu masuk labirin jerami. Karena tertarik, mereka memutuskan untuk memasuki labirin itu. Tapi sebelum itu, mereka ingin melihat sekitaran terlebih dahulu. Di situ mereka melihat ada kursi listrik yang nampaknya berfungsi untuk menyiksa. Buat kayak gitu juga. Don dan Hank juga menemukan babi di dalam sebuah lukisan. Dan hal aneh lainnya, seperti kepala yang ada di kotak kaca, villager yang terbalik, zombie gepeng, kuburan yang kepala mayatnya nongol ke atas, dan juga tengkorak seseorang yang dibekukan. Setelah berkeliling lumayan lama, mereka pun memasuki labirin jerami itu. Mereka memasuki labirin itu dan melihat-lihat isi di dalamnya. Namun ternyata isinya sangat membosankan. Setelah menyusuri labirin itu, akhirnya mereka menemukan jalan keluar dari labirin itu. Namun anehnya, mereka tidak bisa keluar karena ada barrier yang menghalangi. Dan tiba-tiba saja mereka mendengar suara dengung yang kencang dan terteleport ke sebuah kursi listrik dan tidak bisa bergerak. Kemudian ada seseorang yang menekan lever. Dan terdengar dari suaranya, sepertinya mereka disiksa di kursi listrik yang mereka temui sebelumnya. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta paling seram dan paling aneh yang aku temukan di Halloween. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke, jangan lupa video-videonya selanjutnya. Bye-bye.